Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safnul Fernanda, NIM 18230071, jurusan akuntansi. Topik akan kita bahas yaitu mengenai akuisisi. Dengan judul topik permasalahan yaitu terlilit utang 89 triliun, waskita lobi LPI akuisisi tol miliknya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Akuisisi adalah suatu bentuk penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisian memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Praktik akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI mendapat perhatian banyak publik karena menyangkut kepentingan yang berbeda dari berbagai banyak pihak, diantaranya pemerintah, pemegang saham, calon investor, kreditur, dan masyarakat umum. Sesuai dengan topik yaitu akuisisi, permasalahan yang dibahas yaitu terlilit utang 89 triliun, waskita lobi LPI akuisisi tol miliknya. Rumusan makalah. 1. Alasan waskita lobi LPI mengakuisisi tol. 2. Dampak kebijakan waskita lobi LPI terhadap diakuisisinya tol. 3. Kebijakan waskita lobi LPI terhadap diakuisisinya tol. Tujuan makalah. 1. Untuk mengetahui alasan waskita lobi LPI mengakuisisi tol. 2. Untuk mengetahui dampak kebijakan waskita lobi LPI terhadap diakuisisinya tol. 3. Untuk mengetahui kebijakan waskita lobi LPI terhadap diakuisisinya tol. 1.4. Manfaat. 1. Agar membaca ataupun penulis mengetahui alasan waskita lobi LPI mengakuisisi tol. 2. Agar pembaca ataupun penulis mengetahui bagaimana dampak kebijakan lobi LPI terhadap diakuisisinya tol. 3. Agar pembaca ataupun penulis mengetahui bagaimana kebijakan waskita lobi LPI terhadap diakuisisinya tol. 4. Menambah pengetahuan pembaca ataupun penulis mengenai akuisisi. Bab 2. Landasan teori. 1. Pengertian akuisisi. Menurut P. Sudarsanan, akuisisi merupakan sebuah perjanjian di mana sebuah perusahaan membeli aset atau saham perusahaan lain dan para pemegang saham dari perusahaan lain. Menjadi sasaran akuisisi akan berhenti menjadi pemilik perusahaan. Menurut Marcel Go, akuisisi sering juga disebut sebagai investasi peranan modal. Akuisisi adalah penguasaan sebagian saham dari perusahaan subsidiari melalui pembelian saham hak suara perusahaan subsidiari dalam jumlah material lebih dari 50%. 2. Jenis akuisisi. Yang pertama, akuisisi horizontal. Yang kedua, akuisisi vertikal. Yang ketiga, akuisisi konglomerat. Tujuan dilakukannya akuisisi. 1. Meningkatkan pangsa yang lebih besar. 2. Sebagai strategi pertumbuhan. 3. Untuk mendapatkan teknologi baru. 4. Untuk mengurangi kapasitas kelebihan atau mengurangi persaingan. Bab 3. Pembahasan. 1. Profil perusahaan. Waskita Karya Tbk didirikan dengan nama perusahaan negara Waskita Karya tanggal 1 Januari 1961 dari perusahaan asing bernama Volker Annemming Maskapji NV yang diinisiasi pemerintah. Kantor pusat Waskita beralamat di Gedung Waskita, Jalan M. Haryono, nomor 10 Cawang, Jakarta 13.340 Indonesia. Pemegang saham mayoritas Waskita Karya adalah negara Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan sebesar 66,04%. Permasalahan. PT Waskita Karya Tbk terlilit utang 89 triliun. Waskita lobi LPI akuisisi tol miliknya. Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk Destiawan Sujono mengakui pihaknya sangat terbebani dengan total utang senilai 89 triliun. Oleh karenanya, dia berharap Indonesia Investment Authority atau lembaga pengelola investasi bisa mempercepat proses
divestasi tol yang dimiliki perseorangan. Desi Setiawan mengatakan Waskita Karya pada 2021 ini target melepas kepemilikan 9 ruas tol. Dia telah mengajak LPI untuk membahas percepatan akuisisi sejumlah ruas tol tersebut. Akuisisi akan mengurangi beban utang Waskita yang tahun lalu dengan utang hampir 90 triliun dan menanggung beban bunga 4,7 triliun. Selain itu, dengan jumlah utang sebesar itu, Waskita Karya harus mengeluarkan biaya sebagai beban pinjaman mencapai 4,74 triliun hanya untuk membayar bunga saja. Beban bunga tersebut naik sebesar 31% dibandingkan pada tahun 2019. Untuk utang yang melonjak diakibatkan bertambahnya jumlah proyek ruas tol yang dibangun perusahaan. Dari sisi laporan laba rugi, perusahaan mencatat rugi sebesar 7,38 triliun dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2020. Angka rugi tersebut merupakan rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kerugian besar Waskita Karya sepanjang tahun 2020 menyebabkan jumlah ekuitas dan atau modal perusahaan ikut tergerus. Alasan PT Waskita Karya melakukan akuisisi. 1. Ambisi untuk memiliki pangsa pasar lebih besar. 2. Untuk mendapatkan skala ekonomi yang lebih tinggi. 3. Untuk mengurangi jumlah pesaing dalam industri yang digelutinya. Dampak kebijakan PT Waskita Karya Lobby LPI terhadap diakuisisinya tol. Adanya penerimaan kas bisa mengurangi utang Waskita Karya. Selain itu, dengan adanya pengakuisian saham tol dapat menambah struktur pendanaan emiten. Dalam langkah tersebut dapat menambah kerja Waskita Karya. Solusi permasalahan. 1. Indonesia Investment Authority atau disingkat dengan INA atau Lembaga Pengelola Investasi yang disingkat dengan LPI bisa mempercepat proses divestasi tol yang dimiliki perseorangan. 2. Mempercepat akuisisi sejumlah ruas tol. Jadi dapat disimpulkan apabila proses divestasi tol yang dimiliki perseorangan mempercepat dan mempercepat akuisisi sejumlah ruas tol, jadi masalah yang dihadapi Waskita Karya mungkin akan sedikit berkurang dan utang yang dimiliki oleh Waskita Karya akan juga berkurang. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa akuisisi adalah suatu bentuk penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisian memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Perubahan-perubahan yang terjadi setelah perusahaan melakukan akuisisi biasanya akan tampak pada kinerja perusahaan. Perubahan yang praktis membesar dan meningkat posisi keuangan perusahaan mengalami perubahan dan hal ini tercermin dalam laporan keuangan perusahaan yang melakukan akuisisi. Saran: sebelum melakukan akuisisi, kedua perusahaan harus memperhatikan budaya yang ada di dalam perusahaan masing-masing. Karena dengan budaya yang berbeda menimbulkan permasalahan baru bagi perusahaan, dan akuisisi hendaknya dilakukan pada perusahaan yang memiliki bidang yang sama. Karena dengan bidang usaha yang sama, kegiatan akuisisi kemungkinan dapat berjalan seperti yang diharapkan kedua perusahaan. Sekian, mungkin itulah hasil dari pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.